Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnandar Novedi Caturahirwa dengan NPM 21700641601 kelas K.01 Sistem Informasi. Yang saya hormati Bapak Dr. Agung Triyayudi, Eskot MKOM, mata kuliah pengembangan sistem informasi. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang ujian akhir semester kuliah saya. Yang pertama, sebutkan satu software di sekitar kalian dan jelaskan proses pembuatannya. Software adalah bagian tidak terwujud dari sebuah komputer. Ini berbeda dari hardware yang merupakan bagian material. Macam-macam software yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada software sistem, software aplikasi, software pemrograman, software pengolah kata, software database, software multimedia, dan masih banyak yang lainnya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang software aplikasi. Software aplikasi atau proses pembuatan perangkat lunak melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur dan berurutan untuk menghasilkan produk akhir yang sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pembuatan software aplikasi. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu tahap awal untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan bisnis atau pengguna yang akan diatasi oleh aplikasi. Selanjutnya ada perencanaan. Setelah kebutuhan dianalisis, perencanaan dilakukan untuk menetapkan tujuan dan ruang lingkup proyek, alokasi sumber daya, dan jadwal pelaksanaan. Selanjutnya ada desain. Pada tahap ini, para desainer dan pengembangan akan merancang tampilan antarmuka pengguna dan tata letak aplikasi. Selanjutnya, implementasi dan pengembangan. Di tahap ini, pengembangan mulai menerjemahkan desain menjadi kode program. Selanjutnya, ada pengujian. Setelah aplikasi dikembangkan, tim akan melakukan berbagai jenis pengujian untuk memastikan kualitas dan keandalan aplikasi. Selanjutnya itu setelah tahap pengujian ada tahap penyempurnaan. Berdasarkan hasil dari pengujian, tim akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada aplikasi untuk memastikan kualitas dan kinerja yang baik. Selanjutnya ada tahap peluncuran. Setelah aplikasi dianggap siap, tahap peluncuran dimulai. Selanjutnya yang terakhir ada pemeliharaan dan pembaruan. Setelah aplikasi berada di pasar, pekerjaan tidak berakhir di sana. Perangkat lunak perlu dipelihara dan diperbarui secara berkala untuk mengatasi masalah keamanan, perbaikan bug, meningkatkan kinerja, dan menghadirkan fitur baru sesuai kebutuhan pasar dan pengguna. Setiap tahap dalam proses pembuatan software aplikasi ini dapat melibatkan banyak orang dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan nomor 2. Berikan contoh real rencana implementasi sistem. Rencana implementasi sistem untuk menggambarkan bagaimana sebuah organisasi dapat merencanakan pelaksanaan sebuah sistem baru. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proyek saya implementasi sistem manajemen inventaris dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi manajemen inventaris perusahaan dengan mengadopsi sistem manajemen inventaris berbasis teknologi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah rencana implementasinya. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Yang pertama membentuk tim proyek terdiri dari anggota dari berbagai departemen yang terlibat dalam manajemen inventaris. Selanjutnya ada melakukan survei untuk menilai kebutuhan dan tantangan saat ini dalam manajemen inventaris. Selanjutnya mengidentifikasi persyaratan dan fitur kunci yang dibutuhkan dari sistem manajemen inventaris baru. Yang kedua ada pemilihan vendor. Pemilihan vendor ada 3 kriteria. Yang pertama membuat kriteria pemilihan untuk vendor potensial berdasarkan kebutuhan dan anggaran perusahaan. Yang kedua melakukan evaluasi dan perbandingan berbagai sistem manajemen inventaris yang tersedia di pasar. Selanjutnya ada memilih vendor yang sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi persyaratan. Yang ketiga ada perencanaan dan persiapan, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasi, termasuk SDM atau sumber daya manusia, perangkat keras, dan perangkat lunak tambahan. Yang kedua, menyusun jadwal proyek dan menentukan tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim. Yang terakhir, memastikan ketersediaan infrastruktur teknis yang diperlukan untuk sistem baru. Dan selanjutnya, pengembangan dan pengujian mengintegrasi sistem manajemen inventaris dengan sistem yang ada seperti sistem akuntansi dan sistem penjualan.
Yang kedua, melakukan uji coba dan pengujian menyeluruh untuk memastikan sistem berfungsi dengan benar dan sesuai dengan harapan. Selanjutnya di sini ada pelatihan dan penyuluhan. Mengadakan pelatihan bagi pengguna yang akan menggunakan sistem manajemen inventaris baru dan membuat panduan pengguna dan sumber daya bantuan untuk membantu pengguna dalam beradaptasi dengan sistem baru. Selanjutnya ada implementasi, menyusun rencana penerapan sistem secara bertahap melalui peralihan sekaligus sesuai kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penilaian. Mengukur kinerja sistem manajemen inventaris baru setelah implementasi, menganalisis manfaat dan kekurangan sistem baru, mengambil tindakan korektif jika ada masalah atau area yang perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir ada pemilihan dan perbaikan. Menetapkan tim pemeliharaan untuk memastikan sistem berjalan dengan lancar setelah implementasi, mengelola pembaruan dan perbaikan sistem secara teratur, dan yang terakhir melakukan evaluasi berkala untuk memastikan sistem tetap relevan dan efisien. Penting untuk dicatat bahwa setiap rencana implementasi sistem harus disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, dan konteks organisasi yang berbeda-beda. Selanjutnya kita ke nomor 3, jelaskan prosedur untuk peningkatan maintainability. Peningkatan maintainability atau kemudahan perawatan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa sebuah sistem atau perangkat lunak dapat dipelihara dengan mudah, dimengerti, dan diperbaiki dengan efisien. Dengan meningkatkan maintainability, kita dapat mengurangi biaya perawatan jangka panjang dan memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Di sini ada beberapa prosedur umum yang dapat membantu meningkatkan maintainability. Yang pertama, desain yang baik. Pastikan sistem direncanakan dengan baik sejak tahap awal, termasuk analisis kebutuhan yang mendalam, identifikasi persyaratan, dan desain arsitektur yang baik. Yang kedua, yaitu kode yang bersih. Tulis kode yang mudah dipahami, terstruktur, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, pemisahan tugas. Pisahkan logika bisnis atau business logic dari kode tampilan UA dan logika akses data atau data akses logic. Selanjutnya, yang keempat ada dokumentasi yang baik. Sediakan dokumentasi yang komprehensif untuk setiap bagian dari sistem. Yang kelima, tes yang komprehensif. Lakukan pengujian yang komprehensif untuk mengidentifikasi bug dan masalah sejak awal. Dan yang terakhir, refaktoriasi teratur. Selama proses perawatan, refaktoriasi kode secara berkala untuk meningkatkan kualitas dan kebersihannya. Dan selanjutnya, pemantauan sistem. Pastikan sistem dilengkapi dengan pemantauan yang baik sehingga Anda dapat mendeteksi masalah dengan cepat dan meresponnya secara tepat waktu. Selanjutnya, menerapkan prinsip solid. Prinsip solid adalah seperangkat prinsip desain yang membantu membangun kode yang mudah dipahami, dipelihara, dan diperluas. Selanjutnya, ada penerapan desain berpola. Gunakan pola desain yang telah terbukti untuk menyelesaikan masalah umum dan pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan. Pastikan tim pengembang mendapatkan pelatihan reguler dan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Dengan mengikuti prosedur-prosedur tersebut, Anda dapat atau kita dapat meningkatkan maintainability sistem atau perangkat lunak, meminimalkan waktu dan upaya yang diperlukan untuk perawatan. Selanjutnya kita ke nomor 4. Berikan perbedaan antara real-time processing dengan online processing. Real-time processing dan online processing adalah dua konsep yang berbeda dalam dunia pengolahan data dan komputasi. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa perbedaan antara keduanya. Yang pertama, real-time processing atau pemrosesan real-time. Yang pertama, real-time processing mengacu pada kemampuan sistem untuk mengelola data secara instan saat data tersebut tersedia atau diterima. Yang kedua, waktu respons dari sistem sangat kritis dalam real-time processing. Yang ketiga, contoh dari real-time processing adalah sistem keamanan yang mendeteksi intrusi, permainan video, pemrosesan transaksi keuangan secara langsung, dan sistem kendali industri. Dan sekarang kita ke online processing atau pemrosesan online.
Yang pertama, online processing adalah proses pengolahan data yang terjadi segera setelah data tersebut dikirim atau diakses oleh pengguna atau sistem lain. Yang kedua, online processing bisa mencakup aktivitas seperti mengambil data dari basis data, memprosesnya, dan memberikan output dalam waktu yang lebih wajar, seperti hitungan detik atau menit. Yang ketiga, contoh dari online processing adalah aplikasi e-commerce yang memproses pesanan pelanggan, aplikasi jaring sosial yang menyortir dan menampilkan postingan terbaru, atau platform analisis data yang memberikan laporan interaktif berdasarkan permintaan pengguna. Perbedaan antara keduanya yang sangat signifikan adalah tingkat kecepatan dan ketepatan waktu respons. Real-time processing harus menangani data secara sangat cepat dan memberikan hasil instan, sementara online processing bisa lebih fleksibel dalam waktu respons dan tidak harus memberikan hasil seketika. Selanjutnya kita ke nomor 5, jelaskan penggunaan software. Ini software Capability Maturity Method atau CMM. Capability Maturity Model atau CMM adalah sebuah metode yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan kemampuan proses pengembangan perangkat lunak dalam sebuah organisasi. CMM membantu organisasi untuk memahami tingkat kematangan proses dan memberikan panduan untuk meningkatkannya agar dapat mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi dalam pengembangan perangkat lunak. Di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah umum untuk menggunakan Capability Maturity Model atau CMM. Yang pertama itu pahami tingkat kematangan atau maturity levels. Dalam itu ada CMM memiliki 5 tingkatan kematangan yang berbeda, yaitu level 1 atau inisial, yang artinya proses tidak terprediksi dan sering kali ad hoc. Yang kedua level 2, manage, yang artinya proses sudah diatur dengan cara berdisiplin, namun masih individual dan bergantung pada keahlian orang-orang yang terlibat. Yang ketiga level 3 atau define, yang artinya proses sudah diatur secara standar dalam organisasi. Yang keempat level 4 yang quantitatively managed, yang artinya proses diukur dan dikendalikan secara kuantitatif. Yang kelima level 5 optimizing, proses terus-menerus dioptimasi untuk mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya ada evaluasi kematangan. Lakukan evaluasi untuk menentukan tingkat kematangan saat ini dari proses pengembangan perangkat lunak dalam organisasi. Selanjutnya, tetapkan tujuan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi, tetapkan tujuan dan sasaran yang realistis untuk meningkatkan tingkat kematangan organisasi. Selanjutnya ada identifikasi dan prioritaskan perbaikan. Identifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Yang terakhir, bukan yang terakhir, implementasikan perbaikan yang telah diidentifikasi, dan selanjutnya ada monitor dan kendalikan. Tetapkan indikator kinerja kunci atau KPU untuk memonitor kemajuan dan keberhasilan implementasi perbaikan. Dan ini yang terakhir, review dan evaluasi lanjutan. Secara berkala, lakukan review dan evaluasi terhadap kemajuan dan efektivitas perbaikan yang telah diimplementasikan. Penting untuk diingat bahwa penerapan CMM memerlukan dukungan dari seluruh organisasi dan komitmen dari manajemen tingkat atas. Dan yang selanjutnya kita ke nomor 6, presentasikan ringkasan dari 3 jurnal mengenai metode pengembangan sistem. Yang pertama, kita rancang bangun marketplace berbasis website menggunakan metodologi System Development Lifecycle atau SDLC dengan model waterfall. Di sini permasalahan dan tujuannya, permasalahan pada saat ini Indonesia telah sampai perkembangan industri era 4.0 yang dimana teknologi ini sudah tidak lagi mengandalkan mesin. Sebagian masyarakat telah mengenal dengan istilah IoT yang merupakan akronim dari Internet of Things. IoT adalah sebuah konsep yang memiliki tujuan untuk memperluas pemanfaatan konektivitas internet yang terhubung secara berkesinambungan.
Tujuan dari rancangan bangun marketplace ini adalah untuk ikut andil dalam meramaikan potensi pasar e-commerce atau toko online yang ada di pasar Indonesia guna bersaing dengan marketplace yang sudah ada di Indonesia seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, OLX, dan toko-toko lainnya. Di sini ada contoh tipe waterfallnya. Contoh tipe waterfallnya. Model waterfall atau biasa disebut dengan model air terjun adalah sebuah model siklus hidup klasik sistematis dalam mengembangkan sebuah software atau yang bisa dikenal dengan nama perangkat lunak. Alur pengembangannya sistem ini terstruktur dimulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Model waterfall ini memiliki beberapa langkah terstruktur dalam pengembangan sistem sehingga menjadi produk yang siap pakai oleh pengguna. Selanjutnya, selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada gambar tersebut terdapat 4 aktor yang itu pengunjung, penjual, pelanggan, dan juga admin. 4 aktor ini memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem yang akan dibuat nanti. Ya, pengunjung di sini dapat melihat produk, detail produk, dan juga pengunjung dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum menjadi pelanggan ataupun menjadi penjual. Aktor pelanggan memiliki objek aktivitas dalam sistem yaitu login, proses validasi, dan ke sistem. Setelah melakukan login, pelanggan dapat melakukan pembelian produk, lalu melakukan check out produk. Setelah itu melakukan input pembayaran. Setelah dilakukan verifikasi pembayaran oleh admin, pelanggan akan mendapatkan nomor resi yang ada di riwayat pembelian. Selanjutnya, aktor penjual memiliki objek aktivitas dalam sistem yaitu login, proses validasi data ke sistem. Di sini penjual akan melakukan tambah produk, edit produk, hapus produk, dan juga memilih kategori produk. Untuk melakukan proses penjualan, penjualan dapat melakukan pengiriman produk apabila sudah diverifikasi oleh admin. Setelah melakukan penjualan, penjual dapat melihat transaksi penjual di riwayat penjualan. Aktor admin memiliki objek aktivitas dalam sistem yaitu login atau proses validasi data ke sistem. Admin dapat melihat data pelanggan dan juga data penjual yang telah terdaftar di website ini. Admin dapat melihat transaksi penjualan yang telah dilakukan oleh pelanggan dan penjual. Admin ini juga memverifikasi transaksi penjualan yang ada, lalu memberikan resi ke penjual dan pelanggan. Selanjutnya, pada gambar ini, gambar activity diagram atau alur proses bisnis. Penjualan yang terdiri dari satu sistem dan 3 aktor yang yaitu pelanggan, admin, dan penjual. Dalam activity diagram ini, pelanggan melakukan login terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian barang. Sistem dan memverifikasi informasi dari form login pelanggan. Apabila pelanggan salah masukkan password, maka akan dikembalikan ke halaman form login. Jika ya, maka pelanggan akan masuk ke dalam halaman utama. Setelah masuk ke halaman utama, pelanggan melakukan pencarian barang. Jika pelanggan sudah menemukan barang yang diinginkan, maka pelanggan akan melakukan tambah barang yang akan disimpan di sistem. Setelah itu, jika sesuai dengan ketentuan, maka admin akan mengirimkan pembayaran ke pelanggan. Setelah penjual menerima pembayaran, maka penjualan melakukan pengirim barang sesuai tujuan yang pelanggan tentukan. Selanjutnya, kesimpulan dan syarat. Kesimpulannya, rancang bangun marketplace ini sudah melalui tahap metodologi SDLC menggunakan model waterfall yang terstruktur mulai dari rekrutmen, analisis, desain, implementation, testing, dan maintenance. Rancangan bangun marketplace ini terdapat 4 aktor dalamnya seperti pengunjung, pelanggan, penjual, dan juga admin yang mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Setelah melalui tahap tersebut, penulis
atau saya menyimpulkan bahwa pembuatan rancangan bangun marketplace ini sangat cocok digunakan menggunakan metodologi SDLC dengan model waterfall karena sifatnya yang terstruktur dan sistematis. Selanjutnya, aplikasi marketplace penyewaan lapangan olahraga dari berbagai cabang dengan metode agile development. Permasalahan dan tujuan bagaimana melakukan perancangan dan mengimplementasikan konsep marketplace pada sistem informasi penyewaan lapangan olahraga berbagai macam cabang olahraga. Bagaimana menerapkan sistem informasi yang dapat memberikan pilihan berdasarkan kategori yang diinginkan penyewa lapangan. Agile Software Development sendiri saat ini sedang tren dengan beberapa keunggulan yang dimilikinya untuk membantu mempermudah dan mengembangkan sistem informasi, yaitu dalam pengembangannya bisa dimungkinkan untuk berkolaborasi dan saling mengoreksi satu sama lain antara anggota tim dengan waktu pengembangan sistem informasi yang cenderung lebih singkat. Metode pengembangan sistem pengembangan perangkat lunak pada penelitian ini menggunakan metode Agile Software Development. Metode Agile Software Development diperkenalkan pada tahun 2001 oleh Ken Beck dan 16 pengembang perangkat lunak lainnya. Di sini ada gambar tahapan-tahapan dalam pengembangan model Agile. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada implementasi, yang ketiga ada tes perangkat lunak, yang keempat ada dokumentasi, yang kelima ada deployment, yang keenam ada pemeliharaan. Selanjutnya, gambar ini menjelaskan tentang proses yang terjadi ketika penyewa akan melakukan proses penyewaan lapangan. Ada dua cara yang bisa dilakukan oleh penyewa lapangan, yaitu penyewa datang langsung ke lapangan olahraga atau dengan menelpon pengelola lapangan untuk menanyakan jadwal yang kosong serta harga lapangan olahraga. Kemudian penyewa melakukan transaksi penyewaan sesuai jadwal yang diinginkan. Setelah itu pengelola lapangan membuat nota secara manual dan penyewa dapat membayar langsung di tempat kepada pengelola lapangan. Setelah itu penyewa bisa menggunakan lapangan olahraga beserta fasilitasnya, semua fasilitasnya. Selanjutnya, gambar ini adalah gambar use case diagram usulan. Selanjutnya, ada gambar yang sebelah kiri, ada gambar activity diagram melihat arena dan memilih kategori, dan yang sebelah kanan activity diagram menyewa lapangan. Selanjutnya, ada diagram atau activity diagram rating dan komentar. Selanjutnya ada gambar sequence diagram menyewa lapangan. Maaf, saya kecilin dulu. Di sini ada gambar sequence diagram melihat arena. Dan yang ini sequence diagram rating dan komentar. Dan ini yang terakhir kelas diagram. Selanjutnya, pengembangan perpustakaan online berbasis web menggunakan metode prototyping. Permasalahan dan tujuannya, perpustakaan sebagai layanan kepada pengunjung yang ingin mencari metode pembelajaran yang efisien melalui membaca setiap buku yang ada di perpustakaan tersebut. Layanan yang diberikan oleh petugas dapat membantu kita sebagai pengunjung tidak merasa sulit saat mencari kutipan artikel yang ingin dipelajari. Sulitnya mencari koleksi dan kurangnya akuratnya data yang telah diarsip menimbulkan kendala dalam sistem pelayanan di perpustakaan. Perpustakaan sebagai bagian penerapan dalam pengembangan perpustakaan yang lebih lanjut, yaitu perpustakaan berbasis online. Tujuannya penelitian ini disematkan dikarenakan pesatnya pertumbuhan teknologi di era digital
yang sekarang hampir di semua sektor sudah berbasis online. Metode penelitiannya menggunakan metode System Development Life Cycle atau SDLC. Metode SDLC digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan penyusunan sistem yang ingin diperbarui serta akan mengalami pengembangan untuk menggantikan sistem yang usang dan juga fungsi untuk memperbaiki sistem yang sebelumnya ada. Ini adalah alur dari sistem SDLC. Ada requirement analysis, design, implementation, testing, dan evaluation. Di sini ada perawatan sistem, melakukan proses perbaikan sistem sesuai yang telah ditentukan oleh klien yang akan mencoba aplikasi tersebut. Define recruitment, design, build, test, implement, maintenance. Di gambar ini skala penilaian peneliti, hasil penilaian yang telah diberikan oleh mahasiswa menunjukkan data grafik, yaitu gambar di gambar di layar ini grafik penilaian mahasiswa, evaluasi sistem dan yang kedua menggunakan sistem. Ya, gambar ini yaitu menggunakan sistem. Pada proses ini, bagian akhir dalam prototyping adalah perangkat lunak atau sistem yang sudah diuji dapat digunakan oleh pengguna, yaitu mahasiswa. Hasil dan pembahasannya, diagram use case. Ini adalah diagram use case. Tahap rancangan sistem. Pada tahap rancangan sistem, membuat pemodelan pada aplikasi yang dapat mewakili sistem yang sudah tertera pada aplikasi Cyber Library Universitas Nasional. Selanjutnya ada alur dari skema aktivitas. Selanjutnya ada implementasi. Implementasi basis data pada sistem ini menggunakan database MySQL dengan nama database perpustakaan dan memiliki tabel sebanyak 18 tabel yang memiliki relation pada setiap primary key dan foreign key yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Kesimpulannya, aplikasi ini dapat membantu pihak universitas, khususnya petugas perpustakaan dalam mengelola buku, data keanggotaan secara online. Aplikasi ini juga memudahkan perpustakaan untuk membuat sebuah laporan berformat PDF yang datanya diperoleh dari aplikasi tersebut. Bagi anggota perpustakaan ini akan membantu untuk mengetahui berbagai jenis buku melalui web Cyber Library Universitas. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.